Hai nakama, One Piece update channel baik lagi nih. Pada episode kali ini Alvin akan mencoba mereview manga One Piece chapter 1044. Di chapter ini akhirnya kita semua menyaksikan bagaimana bangkitnya buah iblis Luffy dan Gear 5 dari sang kapten topi jerami. Tidak hanya itu, fleksibilitas dari kekuatan baru yang dikeluarkan juga tidak main-main. Namun ada beberapa hal menarik terkait buah iblis Hitohitonomi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Luffy akhirnya kembali tersadar setelah sebelumnya dia kehilangan kesadarannya akibat serangan Kanabo milik Kaido. Luffy lengah setelah bos dari CP0 muncul di tengah-tengah pertarungan, yang mana hal tersebut buat Luffy akhirnya tidak sadarkan diri karena tidak mampu menghindari serangan Kaido. Keadaan tersebut sempat membuat panik banyak orang karena banyak yang menyangka jika Luffy sudah tewas. Apalagi Kaido pun mengumumkan secara langsung bahwa Luffy sudah tewas dan dia adalah pemenang pertarungannya. Namun ternyata Luffy masih hidup. Bahkan bukan hanya Luffy masih hidup, dia pun kembali muncul dengan kekuatan yang baru yang lebih dahsyat. Lalu apa kira-kira yang terjadi pada chapter 1044 ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Selama 800 tahun terakhir, pemerintah dunia selalu saja gagal untuk mendapatkan buah iblis. Selama 800 tahun, pemerintah dunia selalu saja gagal untuk mendapatkan buah iblis milik Luffy. Salah seorang Goroshi merasa bahwa buah iblis tersebut seolah-olah mampu melarikan diri dari mereka saat berusaha dikejar. Tetapi ternyata hal tersebut bukanlah sesuatu yang gila. Pasalnya buah iblis berjenis Zoan memiliki pikiran mereka sendiri. Masih belum diketahui apa yang dimaksud dari perkataan salah satu Goroshi tersebut. Namun ini tentunya menjadi sebuah hal yang sangat mengejutkan. Selain fakta bahwa pemerintah dunia sudah sejak 800 tahun mengincar buah iblis Gomu Gomu no Mi, ada juga fakta menarik yang tidak kalah mengejutkannya. Ternyata buah iblis Gomu Gomu no Mi bukanlah nama asli dari buah iblis tersebut. Nama aslinya sendiri adalah Hitohitonomi, model Nika. Dan buah iblis ini ternyata bukanlah berjenis Paramecia seperti yang sama ini kita kenal, melainkan berjenis Zoan. Hal ini tentunya menjadi sebuah plot twist yang tidak terduga, di mana Oda Sensei selama 2 dekade terakhir selalu memberikan informasi bahwa Gomu Gomu no Mi adalah buah iblis berjenis Paramecia. Meskipun begitu, dalam artikel lain disebutkan bahwa sebenarnya para fans sudah berspekulasi mengenai Gomu Gomu adalah Zoan yang dilihat dari adanya teknik Gear. Teknik tersebut mirip dengan teknik transformasi yang dimiliki oleh para pengguna Zoan. Kemudian setelah sempat sulit untuk tewas akibat buah iblis Yamata no Orochi yang dia konsumsi, sepertinya kali ini Orochi benar-benar tewas setelah tubuhnya ditancapkan paku batu laut. Hal ini membuat dia tidak bisa menggunakan kekuatan buah iblisnya. Pada momen di chapter 1044 ini, Hiyori atau Komurasaki akhirnya memperlihatkan wajah aslinya dengan membuka topeng yang dia kenakan. Sempat ada momen kilas balik bagaimana Hiyori begitu peduli terhadap apa yang dilakukan oleh Oden. Hiyori mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada Oden, dia akan selalu berada di sampingnya. Hiyori mengungkapkan semua hal kepada Orochi, termasuk bagaimana Oden percaya bahwa Orochi dan Kaido akan membebaskan Wano dalam beberapa tahun. Dia rela melakukan hal bodoh demi membebaskan Wano. Namun semuanya tipu daya Orochi dan Kaido. Di momen terakhir kita melihat Kazenbo kecil datang menghampiri Orochi dan langsung membakar tubuhnya. Puncak dari chapter 1044 adalah bagaimana kita kembali melihat pertarungan antara Kaido dan Luffy. Ini sudah kali keempat mereka kembali bertarung. Yang membedakan adalah dalam pertarungan keempat ini, Luffy menggunakan kekuatan baru miliknya, Gear 5. Kita melihat bagaimana Gear 5 Luffy ini begitu dahsyat. Luffy mampu memegang tubuh Kaido dan membantingnya dengan mudah layaknya di film kartun Tom and Jerry. Kemudian yang lebih epik lagi adalah bagaimana Luffy mampu mengangkat tanah yang dia pijak seolah-olah itu adalah karet. Luffy berhasil mengembalikan Borobret milik Kaido dengan memantulkan kembali serangan tersebut menggunakan tanah yang diangkat. Ini menjadi bukti lain bagaimana Luffy saat ini sudah berhasil membangkitkan kekuatan buah iblis miliknya. Pertempuran di Onigashima dan pertarungan antara Luffy dan Kaido sepertinya semakin seru dan epik, yang mana artinya babak ketiga dari Aquano sudah mendekati puncaknya. Menarik tentunya untuk melihat dan mengetahui apa yang kemudian akan terjadi kepada Luffy dan juga Kaido, serta bagaimana nasib para samurai dan aliansi Luffy yang terlibat dalam pertempuran ini. Tidak hanya itu, sedikit demi sedikit Eiichiro Oda mulai memberikan berbagai informasi penting mengenai buah iblis yang dikonsumsi oleh Luffy dalam seri One Piece. Sebelumnya diketahui bahwa buah iblis milik Luffy tersebut bukanlah buah iblis sembarangan. Hal ini berdasarkan dari apa yang dimunculkan dalam chapter 1017, di mana disebutkan bahwa buah iblis Gomu Gomu sempat dijaga dan dikawal oleh Wushu. Wushu sendiri mengaku bahwa dia dahulu merupakan bagian dari CP9 dan merupakan rival dari Rokushi. Wushu sendiri kemudian mengungkapkan sesuatu yang luar biasa, di mana dia menyebutkan bahwa ternyata buah iblis Gomu Gomu yang dia jaga dicuri oleh kelompok bajak laut rambut merah yang dipimpin oleh Shanks.
Tetapi dalam arc Romance Down, kemudian kita melihat bagaimana buah iblis yang Shanks ambil itu dimakan oleh Luffy dan kemudian menjadi sumber kekuatan utama dari Luffy saat ini. Sampai kemudian Eiichiro Oda mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan pada chapter 1044 kali ini, di mana ternyata Gomu Gomu bukanlah nama asli dari buah iblis tersebut. Ternyata nama aslinya adalah Hito Hitonomi, model Nika, dan berjenis Zoan, bukan Paramecia yang selama ini kita ketahui. Bagaimana kemudian Shanks mengincar buah iblis yang dijaga oleh Wushu tersebut memunculkan berbagai pertanyaan besar. Apakah Shanks memang dari awal mencoba untuk mendapatkan buah iblisnya? Mengapa kemudian Shanks mengincar buah iblis itu? Apakah dia tahu fakta sebenarnya dari buah iblis tersebut? Jika melihat petunjuk yang ada, sepertinya Shanks memang sengaja mengincar buah iblis Nika. Logikanya untuk apa Shanks repot-repot mencuri buah iblis tersebut jika sebelumnya dia sama sekali tidak mengetahui informasi apapun tentang buah iblis itu? Jika sebelumnya dia sama sekali tidak mengetahui informasi apapun tentang buah iblis itu, Shanks bisa saja mencuri atau mengincar buah iblis lain. Tetapi justru Shanks mencuri buah iblis yang dijaga oleh pihak pemerintah dunia. Dengan Shanks yang mengincar buah iblis itu, bahkan secara spesifik mengincar buah iblis Nika, artinya dia dan krunya sudah tahu apa yang menjadi targetnya. Dan bagaimana Shanks berani untuk mencuri buah iblis tersebut dari tangan pemerintah dunia bisa menjadi bukti lainnya. Dari mana kemudian dia mengetahui informasi mengenai buah iblis Nika tersebut? Kemungkinan dia tahu dari sosok Roger yang sempat memberikan informasi mengenai apa yang dia lihat dan temukan di Laftel. Kemungkinan lainnya, Shanks mengincar informasi mengenai buah iblis tersebut dari ensiklopedia yang ada di lautan. Tetapi mengingat informasi mengenai buah iblis Nika sudah disembunyikan sejak 800 tahun yang lalu, mungkin akan lebih masuk akal jika kemudian Shanks mendapatkan informasi mengenai buah iblis Nika itu dari mantan kaptennya. Karena informasi mengenai buah iblis tersebut bisa jadi tertulis di poneglyph yang ada di Laftel. Yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Shanks mencuri atau mengincar buah iblis tersebut? Hal tersebut memang masih menjadi tanda tanya besar. Namun seperti yang pernah dibahas di artikel sebelumnya, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Salah satunya adalah, itu merupakan cara Shanks melawan pemerintah dunia. Shanks menyadari bahwa pemerintah dunia merupakan sebuah sistem dan kekuatan besar. Dia dan kelompoknya sendiri belum tentu bisa menghadapi mereka atau menghancurkan sistem yang ada tersebut. Karena itulah dia membutuhkan tenaga tambahan yang tidak lain berasal dari buah iblis. Mereka sebelumnya sudah mencari tahu atau melakukan riset tentang buah iblisnya, termasuk kemampuannya. Dan setelah mengumpulkan informasi, barulah mereka memutuskan untuk mencari buah iblis tersebut. Salah satu dari kelompok mereka mungkin akan memakan buah iblisnya, dan peluang yang memakan buah iblis tersebut adalah Shanks. Setelahnya mereka baru akan berlatih dan memperkuat penggunaan buah iblis tersebut. Namun kemudian mereka menggunakan kekuatan tersebut untuk menghancurkan pemerintah dunia. Hal ini pun bisa juga dikaitkan dengan teori populer lainnya dari sosok Shanks yang menyebutkan bahwa Shanks adalah penjaga perdamaian dunia. Shanks kemudian harus merubah rencana besarnya setelah buah iblis Nika tidak lagi menjadi milik kelompoknya. Dan jalan untuk bisa melakukan hal tersebut adalah dengan melalui diplomasi, seperti yang dia lakukan selama ini. Yang mungkin tidak dia duga adalah jalan diplomasi tersebut justru menjadi jalan bagi Shanks mendapatkan keuntungan dan akses terhadap hal lainnya, seperti diterima dengan baik oleh Gorosei. Meskipun pada awalnya Shanks kesal dan marah karena buah iblis yang dimakan Luffy, namun sekarang dia tenang bahwa sosok yang memakan buah iblis tersebut juga ternyata memiliki potensi besar, seperti mantan kaptennya dahulu, yaitu Goldie Roger. Dan pertaruhannya terhadap Luffy terbukti benar. Oke, sekian dari pembahasan mengenai review manga One Piece chapter 1044. Bagaimana menurut kalian chapter kali ini? Silahkan kirim pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video kali ini. See you on the next video nakama.